perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan global. Setelah Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, alih-alih memperkuat kerjasama di segala bidang dengan negara-negara sekutu dan mitra guna menghadapi ancaman dan tantangan global, Presiden Trump malah mengambil kebijakan-kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan keamanan yang terlihat memusuhi negara-negara yang selama ini tercatat sebagai sekutu dan mitra Amerika Serikat. Trump menerapkan perang dagang kepada mayoritas negara di dunia dengan 3 jenis tarif, begitu pula mengancam mengurangi peran Amerika Serikat dalam payung keamanan NATO di Eropa. Tidak cukup dengan hal-hal tersebut, Presiden Amerika Serikat juga hendak menganeksasi Kanada dan merebut paksa Greenland dari Denmark. Kebijakan Amerika Serikat yang cenderung menganut unilateralisme daripada multilateralisme tentu saja mengguncang sendi-sendi globalisasi yang justru sebenarnya dibangun oleh Amerika Serikat sendiri. Multilateralisme tidak dapat dipisahkan dengan globalisasi, sebab keduanya saling terkait. Negara-negara di dunia memanfaatkan forum multilateral untuk mengatasi ancaman dan tantangan bersama, baik dalam hard issue seperti keamanan global maupun soft issue seperti isu lingkungan. Sebagai contoh, kebijakan Amerika Serikat yang kembali mundur dari The Paris Agreement akan mempengaruhi upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, sebab negara itu selama ini menjadi salah satu negara penyumbang terbesar emisi global. Menyikapi kebijakan Amerika Serikat, negara-negara di dunia mengambil sikap yang melawan kebijakan tersebut, baik dalam bentuk tarif balasan maupun mempertimbangkan kembali kerjasama yang sudah terjalin dengan Amerika Serikat. Negara-negara Uni Eropa mengambil sikap menerapkan tarif balasan kepada Amerika Serikat terkait dengan perang dagang. Sementara dalam urusan keamanan, negara-negara Uni Eropa meningkatkan anggaran pertahanan dari 182 miliar euro atau 3.180 triliun rupiah atau sekitar 203,88 miliar US dollar pada 2014 menjadi 326 miliar euro atau 5.696 triliun rupiah atau 365,14 miliar US dollar pada 2024. Langkah tersebut merupakan bagian dari ikhtiar negara-negara Uni Eropa untuk mencapai otonomi strategis, termasuk tidak sepenuhnya tergantung pada Amerika Serikat dalam keamanan kawasan. Salah satu negara yang sejak aktif mendorong terwujudnya otonomi strategis adalah Prancis. Sejak era Presiden Charles de Gaulle, Prancis mengadopsi kebijakan otonomi dalam pengambilan kebijakan luar negeri dan militer, yang terkadang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Di masa Presiden Jacques Chirac, Prancis menantang invasi Amerika Serikat terhadap Irak di saat negara-negara NATO lainnya mendukung dan terlibat dalam invasi tersebut. Kebijakan Prancis yang berani berbeda dengan Amerika Serikat tidak lepas dari kedudukan negara itu dalam konteks global, seperti menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, salah satu kekuatan ekonomi Eropa, dan memiliki industri dirgantara dan pertahanan yang otonom dan mandiri. Sejak 5 tahun terakhir, Indonesia menjadikan Prancis sebagai salah satu mitra utama dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Pada 1 Juli 2011, Indonesia dan Prancis menyetujui kemitraan strategis yang menjadi payung bagi berbagai kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Salah satu turunan dari kemitraan strategis adalah Defense Cooperation Agreement yang disepakati pada 28 Juni 2021, di mana persetujuan tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2024 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang kerjasama di bidang pertahanan. Di antara cakupan kerjasama dalam undang-undang tersebut adalah kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan.
Salah satu bentuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan adalah alih teknologi sebagai bagian dari pengadaan sistem senjata buatan Prancis oleh Indonesia. Program akuisisi tersebut antara lain adalah jet tempur Rafale, kapal selam Scorpion Evolve, dan radar GCI GM400 Alpha. Menurut Kementerian Pertahanan, kegiatan offset pesawat tempur Rafale yang melibatkan beberapa perusahaan pertahanan Indonesia berjalan sesuai dengan harapan, termasuk teknologi maju yang terkait dengan elektronika. Diharapkan kegiatan offset untuk kapal selam Scorpion Evolve akan berjalan sesuai harapan sehingga kapasitas dan pengetahuan firma-firma Indonesia yang terlibat dalam program itu dapat mengalami peningkatan. Presiden Prabowo Subianto sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan mempunyai hubungan personal yang baik dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 27 sampai dengan 29 Mei 2025 diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis antara kedua negara. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, kebutuhan akan otonomi strategis telah menjadi perhatian utama bagi negara-negara yang ingin menjaga kedaulatan dan memastikan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Bagi Indonesia, kehadiran Presiden Macron menawarkan peluang untuk memperdalam kemitraan dengan negara yang secara konsisten menempatkan kemandirian teknologi dan kekuatan industri sebagai fondasi kebijakan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan ke depan bagi Indonesia dan Prancis diantaranya adalah mempercepat implementasi program Scorpion Evolve, kemungkinan pembangunan fregat Belhara di Indonesia yang merupakan kapal permukaan generasi terbaru ini menggabungkan kemampuan tempur anti udara, anti permukaan dan anti kapal selam dengan sistem manajemen tempur modern. Kerjasama di bidang pertahanan hendaknya tidak terbatas pada kegiatan offset sebagai konsekuensi akuisisi sistem senjata dari Prancis, namun juga mencakup keamanan cyber, pengawasan maritim dan teknologi satelit dan penginderaan bumi. Perluasan cakupan kerjasama di bidang pertahanan dibutuhkan agar kerjasama yang terjalin lebih organik dan bukan semata didorong oleh pengadaan sistem senjata buatan Prancis dari Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa kerjasama dengan Prancis hanya salah satu cara agar Indonesia dapat membangun kapasitas pertahanan dan industri pertahanan yang lebih baik di tengah dinamika politik, ekonomi, dan keamanan global. Penguatan kemitraan dengan Prancis bukan hanya untuk mendapatkan akses terhadap teknologi mutakhir, tetapi juga mengadopsi pendekatan yang mengedepankan kemandirian dan pengembangan kapasitas dalam negeri. Dalam upaya memperkuat postur pertahanan nasional di tengah ketidakpastian global, memilih mitra yang mampu menyediakan solusi teknologi sekaligus membuka akses ke pengembangan kapasitas lokal menjadi langkah yang tidak hanya bijak, tapi juga visioner.